Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijana John Akila, NPM 2032421. Halo guys, kenalin, nama aku Friska Nafsah Nur Latifah, NPM 203240009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori dari Dereta Hingga. Sejarah singkat dari Dereta Hingga. Dereta Hingga merupakan konsep matematika yang membahas perjumlahan dari jumlah suku yang tak terbatas. Gagasan dasarnya sudah muncul pada zaman Yunani kuno sejak seperti dalam paradoks Zeno yang mempertanyakan bagaimana mungkin suatu gerakan terjadi jika harus melewati tak terhingga banyak titik. Namun, perkembangan matematisnya baru dimulai pada abad ke-17 saat Isaac Newton dan Gottfried Leibniz menggunakan deret untuk menyatakan fungsi-fungsi dalam kalkulus. Pada abad ke-18, Leonhard Euler mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menyatakan fungsi eksponensial, trigonometri, dan logaritma dalam bentuk deret, serta menemukan banyak identitas penting. Pemahaman rigor terhadap deret baru muncul di abad ke-19 melalui Cauchy dan Weierstrass yang merumuskan syarat konvergensi secara formal. Sejak saat itu, Dereta Hingga menjadi bagian penting dalam analisis matematika dan banyak diterapkan di bidang fisika, teknik, hingga komputer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan Dereta Hingga. Dereta Hingga dalam KBBI, deret bisa berarti banyak hal khusus untuk ilmu matematika. Deret berarti barisan bilangan yang mempunyai perbedaan antar suku yang sama, sedangkan geometri berarti ilmu ukur atau cabang matematika yang menerapkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Sedangkan hingga artinya dalam KBBI adalah batas penghabisan batas. Baik, sekarang kita menjelaskan mengenai barisan tahingga. Untuk teori dari barisan tahingga, kita cari tahu dulu apa itu barisan tahingga. Barisan tahingga adalah susunan bilangan berdasarkan aturan atau pola tertentu. Jika barisan ini tidak memiliki ujung alis terus berlanjut tanpa henti, maka kita menyebutnya barisan tahingga. Notasi umum untuk barisan adalah AN sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Pada barisan tahingga, domainnya adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara ringnya adalah himpunan bilangan real atau semua bilangan yang bisa kita temui di garis bilangan. Untuk sebagai contoh, mari kita lihat barisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Barisan ini sangat sederhana, masing-masing suku bertambah satu dari suku sebelumnya. Jika kita ingin mengetahui suku ke-6 atau A6, tinggal kita ikuti polanya, maka A6 sama dengan 6. Secara umum barisan ini bisa ditulis dalam bentuk rumus AN sama dengan N.
Barisan konvergen, tidak semua barisan makin besar. Ada juga barisan yang nilainya makin kecil dan mendekati 0. Misalnya AN sama dengan 1N. AN sama dengan 1, 2, 3, 4. Barisan ini disebut konvergen karena sukunya mendekati nilai tertentu, yaitu 0. Meskipun jumlahnya tak terbatas. Jadi, untuk kesimpulan dari barisan tak hingga adalah barisan yang memiliki jumlah suku tak terbatas dengan nilai-nilai yang bisa terus meningkat atau bahkan mendekati suatu nilai tertentu. Konsep ini sangat penting, terutama dalam matematika lanjutan seperti kalkulus dan teori limit. Aku di sini mau ngejelasin contoh soal buat deret tak hingga. Nah, di sini saya punya deret tak hingga, yakni baris. Oh ya, baris dan deret itu berbeda ya teman-teman. Kalau baris itu merupakan susunan suku-suku seperti terdapat pada layar. Baris AM itu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau ditanya A5 itu berarti suku ke-5 dari barisan AM. 2 kali 5 itu 1, 2, 3, 4, 5, berarti 16. Nah, sedangkan untuk deret itu penjumlahan baris-baris. Jadi, misal ditanya deret S5, deret ke-5, berarti deret 1 sampai 5 itu dijumlahkan. Jadi seperti ini hasilnya, 1 ditambah 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 sama dengan 31. Nah, selanjutnya oh iya, kenapa sih deret itu penting untuk kita pelajari? Karena deret itu banyak gunanya di dunia nyata. Contohnya, salah satu contohnya itu untuk penggunaan kalkulator. Misal, kita ingin menghitung sin 30 derajat, tetapi secara numerik. Nah, kira-kira gimana caranya? Misal, sin yang mau dicari itu bukan 30, tapi 36 atau 38. Nah, secara numerik itu, kalkulator itu akan menjumlahkan suku-suku sejumlah tertentu. Nah, juga kalkulator menjumlahkan suku awalnya saja. Jadi, tapi kalkulator itu menjumlahkan suku-suku awalnya aja. Jadi, biasanya kalkulator itu menjumlahkan dari suku pertama sampai suku 20 atau ke 30 sampai mencapai akurasi tertentu yang cukup. Begitu juga dengan E pangkat. E pangkat seperti ini, teman-teman. Pangkat. Nah, begitu juga dengan E pangkat. Itu perhitungannya sama kurang lebih, yakni menjumlahkan suku-suku. Kalkulator itu menjumlahkan suku-suku tertentu sampai batas sampai jumlah tertentu gitu, tetapi enggak semuanya, biasanya cuma sampai 20 sampai 30 suku awalnya aja. 30. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari deret di atas ini kita bisa ambil ini formulanya, yakni sigma K sampai tak hingga, ini tak hingga ya teman-teman, 2 pangkat K-1. Nah, gitu. Nah, setelah itu
ini itu formula dari ini ya, deret di atas ini. Ini 2 pangkat ke minus 1. Nah, apakah bila terus dijumlahkan akan ada hasilnya atau hanya akan memperbesar terus? Nah, jadi formula di atas ini itu kira-kira hasilnya divergen atau konvergen ya. Nah, apakah bila terus dijumlahkan itu bakal hasilnya itu bakal ada atau cuman memperbesar angkanya terus kayak gini ya, terus 1, 2, 4 ini kan terus membesar. Nah, apakah bakal ada hasilnya di ujungnya atau hanya cuman bakal terus-terusan membesar? Nah, karena kita tahu bahwa nilainya itu semakin membesar, maka hasilnya akan menuju tahingga gitu. Jadi karena terus membesar, maka hasilnya bakal menuju tahingga. Atau dia tidak konvergen ke suatu angka tertentu, sehingga ini itu masuknya divergen teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal uji suku ke N. Selanjutnya teman-teman, aku punya contoh di sini sigma N 1 sampai tahingga minus 1/2 kurung, lalu di sininya N minus 1 sama dengan, nah kalau di sini itu kita bakal cari atau kita bakal tentuin itu divergen atau konvergen. Nah, terus kita di sini bakal pasti kita urutin dulu ya, biar kita lihat gambarnya itu kayak gimana. Ini hanya setengah-setengah, jadi visualisasikan dulu ya sub awalnya. Nah, ini sampai 1 per, nah ini kan kita bisa lihat ya di sini, berarti di sini itu 2 tahingga minus 1, 2 pangkat tahingga minus 1. Nah, sini kan kita bisa lihat polanya itu dikali setengah ya, setengah, ini kesini setengah. Nah, jadi dari 1 ke setengah itu kan jadi dikali setengah, lalu dari setengah ke seperempat itu jadi dikali setengah. Nah, ini kita bisa simpulkan kalau dia ini termasuknya konvergen gitu, karena dia mendekati suatu suku tertentu, angka tertentu. Nah, lalu ini tuh kan ada perbedaannya ya, ada setengah. Nah, ini tuh dimaksudkan atau ini itu biasanya kita kenal itu sama deret geometri teman-teman gitu, deret geometri yang karena mungkin kan belajar deret geometri. Nah, dari deret geometri ini kita bakal bahas sedikit aja ya, kita bakal bahas cuman sedikit aja dasarnya aja. Nah, jadi di sini kita bakal cari yang ini ya, sigma N sama dengan 1 berarti tahingga, lalu A nya itu suku pertengahan ini 1 dikali R nya itu pembeda atau yang R nya itu rasio itu, jadi yang beda pengalinya berapa. Di sini kan setengah R. Nah, jadi kayak gini, kita suruh R aja, N minus 1 dengan, nah ini kalau misal di jumlah itu jadi kayak gini, ini A ditambah AR, kita tambah lagi AR kuadrat, terus setelah itu sampai kita menemukan AR pangkat hingga dikurangi 1.
setelah itu kita sigma N1 sampai K atau mendekati K itu plus ya, konstanta. Jadi K itu bisa berapa aja. Di sininya kita tulis A terus pertama kali R pangkat N minus 1 sama dengan ini sama ya, jadi A R itu hasilnya ya teman-teman. Bapak kan nyumpin nih. Nah ini hasilnya sama ya teman-teman, AR kuadrat sampai yaitu AR hingga diganti jadi K pangkat K minus 1 K minus 1. Lalu di sini saya juga akan membagikan trik untuk menghitung deret Q. Jadi SK atau deret suatu K dikurangi R SK. Jadi kalau SK dikurangi R SK sama dengan ini A ditambah AR dan A ditambah AR ditambah AR kuadrat kayak gitu sampai plus AR kuadrat sampai AR kan 1. Nah ini bisa jadi formulanya gitu. Nah lalu setelah itu ini kita kali jadinya minusnya di depan teman-teman, minus ini minus ini kita kali jadi 2 itu AR ditambah AR kuadrat ditambah, nah ini jadi AR teman-teman. Nah setelah itu di sini berarti hasilnya jadi A minus AR pangkat K. Lalu di sini S K itu dikurung 1 minus R sama dengan A minus AR pangkat K. Ini AR pangkat K. Nah sementara itu nah setelah itu SK kita pindahin yang di dalam kurungnya, jadinya A minus AR per 1 minus ini tuh. Karena kalau di sini dia jadi dibagi, terus kita ini jadi A1 minus RK ini kita faktakan, jadi dikeluarkan si A nya, karena ini A dikurangi A, jadi disini kita tinggal nulis RK A nya dikeluarkan, lalu bawahnya kita tulis lagi 1 minus R 1 ya teman-teman, 1 minus R, nah gitu. Nah lalu setelah itu skanya kita ubah menjadi hingga, lalu limit K mendekati hingga itu A 1 minus R itu A 1 minus R. Nah dari sini itu bisa jadi dua kemungkinan teman-teman, dimana kalau R nya itu mutlak. Jadi itu ada dua kemungkinan teman-teman, kalau R nya disini kita pakai R lebih besar dari 1, itu bakal hingga. Tapi kalau R nya lebih kecil dari 1, maka hasilnya itu bakal, atau pakai cara itu teman-teman A ya, nah itu
kemungkinan kalau R-nya lebih dari 1 itu bakal tahingga. Kalau R-nya kurang dari 1 itu bakal A per 1 min R. Nah, tapi gimana kalau misal R-nya itu 1, R-nya itu 1, mutlak 1. Nah, jadi di sini sigma A itu berarti A tambah A tambah A lagi A seterusnya sampai sama 7. Lalu setelah itu dia kan berarti kalau terus berarti kan dia tahingga. Nah, kalau tahingga berarti jika R-nya 1 itu berarti dia divergen. Gitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.